Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih bersama saya Bung Sleng. Untuk hari ini saya akan mencoba berbagi informasi kepada Anda, dan saya sangat yakin bahwa di antara saudara-saudara kita juga masih perlu untuk mendengarkan istilahnya video yang akan saya kupas pada malam hari ini. Bahwa di negara kita ini, di budaya Nusantara kita ini, kadang hal-hal yang di luar nalar, di luar batas pemikiran secara logika, kadang pun kita tidak sampai. Contohnya ini guys, yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Di era yang modern seperti ini, mungkin anak-anak muda, khususnya usia-usia 20 tahun, 25 tahun mungkin samar-samar mungkin mendengar sebuah kisah ini atau hal-hal ini. Tapi di usia-usia yang sudah senior, bahkan mungkin bisa kakek kita, orang tua kita, mungkin yang ingin saya sampaikan ini mungkin sudah banyak yang tahu sebenarnya pada intinya. Khususnya di wilayah kita ini, bahwa ternyata hal mistis-mistis seperti pelet dan guna-guna ini masih lumrah. Istilahnya masih banyak yang percaya, bahkan menggunakan dan lain sebagainya. Dan yang menarik guys, bahwa kadang media yang dipakai itu pun di luar nalar kita istilahnya. Anda mungkin pernah mendengar istilah pelet darah setan atau darah iblis. Di beberapa pelosok orang-orang kuno masih banyak yang tahu bahwa ternyata ada yang seperti ini. Biasanya medianya itu digunakannya adalah darah, dan mohon maaf, ini biasanya yang menggunakan rata-rata perempuan kalau yang menggunakan darah haid, atau dalam dunia paranormal itu sering dikatakan pelet darah iblis atau pelet darah setan namanya. Dan ketika targetnya itu kena, wow, sangat sulit sekali untuk diobati. Bahkan dengan zikir sekalipun, kalau memang kualitas orang itu tidak bagus dalam arti spiritualnya, atau mungkin keyakinannya atau hakul yakinnya tidak maksimal, bahkan tidak mempan untuk mengobati orang-orang yang sudah terkena pelet ini. Dan biasanya, mohon maaf sedikit saya akan bahas, akan saya ulas. Pelet ini biasanya digunakan dengan media air atau kopi. Biasanya tetesan darah yang menempel kepada, mohon maaf, celana dalam wanita itu atau darah haidnya itu dicampur dengan kopi dan diminumkan kepada target. Ini bisa kepada, mohon maaf, suami atau mungkin laki-laki yang lain. Dan biasanya efek laki-laki yang terkena ini, kalau kata istilah orang Jawa mah, kayak apa ya, kayak kerbau yang sudah ada talinya itu, kemana aja ikut, disuruh ngapa-ngapain aja ikut. Nah, ini jadi lebih mengerikan. Dan biasanya tren sekarang bisa dikatakan, kalau memang ada wanita-wanita yang menggunakan seperti ini, biasanya kaum laki-lakinya itu menjadi pasukan isti atau ikatan suami takut istri. Ya itu tadi, karena efek daripada guna-guna darah iblis atau darah setan itu luar biasa. Istilahnya ini darah-darah kotor yang dipakai, dan ini ada caranya guys, ada ilmunya, dan itulah hebatnya orang Indonesia. Nah, malam ini saya akan berikan sebuah cara yang bisa spontan untuk mengobati orang-orang yang kena ini.
dan saya memang belum banyak mempraktekkan, tapi satu dua sudah, dengan izin Allah sudah pernah saya sembuhkan memang. Tapi bukan saya menyembuhkan ya, semua itu hanya izin Allah. Dan malam ini saya akan berikan kupasan kepada Anda, informasi kepada Anda, dan sebenarnya ini bisa digunakan langsung oleh Anda. Tidak usah istilahnya bahasanya apa ya, ijazah. Saya juga tidak pantas untuk ngasih ijazah. Sama, saya masih seperti Anda, masih ya belum istiqomah dan lain sebagainya. Tetapi faktanya saya dulu pernah didatangi seorang saudara yang minta tolong dengan hal ini, dan betul sekali ternyata setelah saya cross check, media yang digunakan itu fakta, dan mohon maaf akhirnya ini terbongkar, dan memang betul faktanya menggunakan darah haid atau darah kotor, atau dalam ilmu mistis atau dalam dunia supranatural sering dikatakan pelet darah setan. Nah, Anda nanti untuk lebih jelasnya, untuk doa-doanya nanti saya tuliskan di deskripsinya saja, nanti Anda bisa baca atau nanti kita bisa sharing-sharing di kolom komentar. Ini langsung ya, tidak pakai lama. Kalau istilahnya sekalipun misalkan ini misalkan kenanya sudah 10 tahun, bisa cepat enggak? Bisa. Bisa sekali, sangat bisa. Yang terpenting Anda harus hakul yakin dan medianya ini harus dicari. Apa langkah pertama? Dalam istilah orang Jawa itu mungkin Anda pernah dengar istilah hama kelapa atau wangwung ya. Kalau orang Pemalang bilang itu wangwung. Anda bisa cari itu dan siapkan nanti waktunya untuk mencari. Memang kadang agak sulit kalau lagi tidak ada musimnya. Nah, setelah itu nanti cari 5 atau 7 dan sebagainya. Nah, sekali dipakai itu nanti per hari cuma satu saja, nanti wanggungnya itu dibakar. Ya guys ya, jangan digoreng tapi dibakar. Nah, yang terpenting ketika nanti sudah dibakar, ini persiapkan untuk 1 hari si seseorang atau siapapun yang kena pada tersebut 1 hari cukup ditelankan, maksudnya dimakan ya, ditelan sehari 1. Dan biasanya sekalipun itu udah 10 tahun dengan kena efek itu, paling lama 10 hari langsung sembuh. Jadi yang menarik kadang hal seperti ini, kenapa kok dilawan ini tidak bisa, dilawan ini tidak bisa, itulah uniknya ya. Uniknya ilmu di Nusantara kita ini kadang di luar nalar, itu yang tadi saya katakan. Bahkan mungkin sudah di sama keluarganya, atau mungkin sudah ke paranormal, atau mungkin sudah ke ajengan dan sebagainya, bahkan sudah dikasih wirid, dikasih doa-doa tertentu, ternyata masih belum hilang efeknya. Dan edisi malam ini memang khusus saya bongkar informasinya kepada Anda. Seperti halnya beberapa hari yang lalu saya juga berbagi informasi kepada Anda tentang manfaat daripada apa itu serum kobra, dan alhamdulillah memang teman saya yang sakit ini pun selama pengobatan 3 minggu hasilnya signifikan, dan ternyata memang terbukti bahwa serum kobra itu sudah melalui proses penelitian dan sebagainya, sudah banyak menggunakan bahwa serum kobra itu obat yang sangat cocok untuk diabetes dan mencegah terjadinya amputasi atau dipotong. Nah, malam ini saya akan bongkar khusus kepada Anda informasi tentang bagaimana melenyapkan atau menghilangkan pengaruh pelet darah setan atau pelet darah kotor, atau lebih nyentrik lagi dikenal pelet darah iblis. Semua menggunakan media darah. Banyak sekali seperti di Kalimantan pun ada minyak khusus yang namanya King Kafir, itu pun menggunakan media-media darah, karena terkenalnya minyak King Kafir itu adalah pelet sumpah berdarah dan harus menggunakan tetesan darah dari si pemakai tersebut. Nah, makanya malam hari ini saya sengaja berbagi informasi kepada Anda
silakan Anda gunakan ini, tidak usah istilahnya ijazah apapun. Kita itu sifatnya saling berbagi informasi, kita saling berbagi pengalaman, dan apa salahnya kita berbagi suatu hal yang manfaat untuk sesama manusia, sesama saudara-saudara kita. Karena masih banyak kok ternyata yang satu dua bahkan mungkin puluhan yang ada istilahnya menggunakan cara-cara ilmu hitam seperti ini, atau darah-darah haid yang digunakan, maaf, biasanya untuk menjinakkan suaminya. Ini lucu, hal-hal kadang ini lucu. Kenapa kadang masih ada saja yang menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal seperti itu, bahwa ternyata yang terpenting membina rumah tangga itu kan ya masih banyak cara yang lain, nggak usah dengan cara seperti ini. Tapi faktanya di Indonesia ini, di Nusantara kita ini masih banyak hal yang seperti ini. Oke, yang pertama tadi jangan lupa cari wangbong lah ya, hama kelapa, usahakan ganjil, bisa 3, bisa 7 dan lain sebagainya, dan medianya dibakar, jangan digoreng atau mungkin dimasak atau apa, medianya dibakar. Nah, untuk doanya nanti saya kasihkan di kolom deskripsinya, detail caranya, pemakaiannya, penyembuhannya nanti akan saya kasih langsung di kolom deskripsinya. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi atau mungkin sharing-sharing kepada saya, silakan aja nanti di kolom komentar. Saya welcome, terbuka istilahnya. Saya masih ingat betul bahwa pesan orang tua, almarhum leluhur kita, bahwa tidak akan miskin orang yang berbagi ilmu. Seperti itu guys ya. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, dan yakinlah bahwa tidak pantas kita menjinakkan pasangan atau menundukkan pasangan dengan cara-cara pelet-pelet yang seperti ini. Karena sebenarnya menjalin hubungan rumah tangga, hubungan asmara mungkin untuk ABG itu tidak perlu pakai media ini. Biarkan cinta itu tumbuh dari rasa kita, karena sesungguhnya dunia ini tidak bisa bergerak tanpa adanya cinta, karena Tuhan maha romantis. Oke, semoga bermanfaat. Masih bersama saya Bung Sulaim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikutin terus video saya yang selanjutnya.